Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian pertama seri yang keempat. Kitab Hosea pasal 4 dengan perikop menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung,
dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar, dan pohon hawar, dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina, dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu, sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah. Demi Tuhan yang hidup, sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Hosea, pasal yang keempat. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang akibat perlawanan yang terus-menerus dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Hosea 4 ayat 17 dengan bunyi Nas. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Sejak awal sejarah keselamatan kita dapat menemukan gambaran tentang Tuhan sebagai pribadi yang tidak kenal lelah dalam mencari umat manusia yang sudah jatuh itu. Ini dapat dibuktikan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah tidak mengabaikan mereka, namun Ia datang dan mencari mereka. Demikian juga dengan Kain. Allah datang untuk mencari dia, meskipun ia telah melakukan dosa yang mengerikan, yaitu membunuh Habel adiknya. Begitulah dengan anak-anak Israel. Mereka juga akan menyaksikan anugerah Tuhan ini dalam pencariannya yang tanpa henti terhadap mereka. Namun dalam pasal ini, beberapa kata paling menyedihkan dicatat, yaitu Efraim bersekutu dengan berhala. Maka kata Tuhan, biarkan dia. Sahabat-sahabat firman, praktik penyembahan berhala dari mereka yang memberontak pada akhirnya akan menutup indera mereka sendiri. Mereka akan menjadi tuli terhadap suara permohonan dari Roh Kudus. Mereka juga menjadi buta saat mereka berjalan dengan susah payah di jalan penghancuran diri, sedangkan peringatan yang layak untuk didengarkan diabaikan. Hal seperti inilah yang membuat Yesus harus berkomentar kepada orang-orang Farisi bahwa mereka juga harus dibiarkan karena mereka telah bertindak terlalu jauh. Lihat kitab Matius 15 ayat 14. Nah, sekarang kepada kita, bagaimanakah kita mencegah hal ini terjadi pada kita, agar perkataan biarkanlah dia tidak terjadi kepada kita?
Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, ini harus dimulai dengan mengizinkan Yesus untuk menyelidiki hati kita dan membimbing kita dari angan-angan diri akan dosa. Yesus akan menunjukkan cara-cara di mana kita yang tadinya bersekutu dengan berhala yang mematikan kepada kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Untuk itu, mari kita bekerja sama dengannya untuk menyingkirkan berhala-berhala yang secara sadar atau tidak telah menjerat kita. Sebab jika tidak, maka tanda bahaya akan segera ditempatkan di depan kita. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Letter 51A tahun 1895 yang dicatat dalam SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1174 alinea kelima menjelaskan, dengan perlawanan yang terus-menerus, orang berdosa telah menempatkan dirinya di mana dia tidak tahu apa-apa selain membuat perlawanan. Dan ketika dia mengabaikan panggilan belas kasihan Tuhan dan terus menabur benih ketidakpercayaan, maka tanda bahaya akan ditempatkan di atas pintunya. Dan seperti Efraim yang memilih bersekutu dengan berhala-berhala, maka Tuhan akan berkata, biarkan dia sendiri. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, kata biarkan dia ini mengartikan sudah habis cara untuk membuat orang yang gemar melakukan dosa itu berbalik dari dosanya. Ibarat kayu kering yang tidak dapat dilenturkan lagi, hanya tinggal menunggu patah dan hancur. Demikianlah ia yang mengabaikan nasihat dan teguran Tuhan. Untuk itu ingatlah sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, waktu kita untuk mendengarkan nasihat Tuhan melalui Roh Kudus tinggal sedikit lagi. Oleh sebab itu, jangan diabaikan. Tetapi apabila kita terus-menerus menganggap sepele, maka jangan persalahkan Tuhan bila firman-Nya memberi keputusan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Lihat kitab Hosea 4 ayat 6 bahagian A. Kata mengenal dalam terjemahan lain adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi orang yang tidak memiliki pengetahuan akan firman Tuhan atau akan Allah mudah terbawa arus dunia yang menyesatkan. Selain itu, jiwanya rapuh dalam menghadapi tantangan hidup. Tapi yang menjadi persoalan adalah mereka yang menolak akan pengetahuan tersebut, karena mereka sudah merasa diri mampu menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang demikian, yang merasa dirinya mampu, pasti akan hancur. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen yang baik, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan merupakan dasar kekuatan bagi kehidupan kita. Tanpa dasar yang kuat, maka kita mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang tidak selaras dengan kebenaran Allah. Dan kehidupan kekristenan yang buta ini digambarkan seperti tumbuhan eceng gondok yang berada di atas air. Meskipun eceng gondok memiliki akar namun tidak tertanam dengan benar pada dasarnya, sehingga ia selalu mengikuti kemanapun air itu mengalir. Apabila kehidupan Kristen yang seperti eceng gondok itu tidak segera ditangani dengan benar, maka akan menuju kepada kehancuran. Yang dimaksud dengan kehancuran di sini bukan kehancuran dalam usaha, kesehatan, rumah tangga atau pelayanan, melainkan kebinasaan kekal. Dengan demikian, sahabat-sahabatku, rema firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa jangan keraskan hati selama masih ada kesempatan. Pergunakanlah waktu untuk belajar mengenal Allah yang penuh kasih, yang mau memberikan yang terbaik bagi kita. Selama ia mencari, biarlah kita memberikan diri kita untuk didapatkan dan ditemukan olehnya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.